warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Salashari. Saya Diar Karamullah. Kami dari kelompok 5, Prodi Ekonomi Syariah, semester 7, dosen pengampu Profesor Dr. Safarudin, SAG MSI, mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Konsep stabilitas ekonomi Islam. Stabilitas moneter Islam adalah kondisi di mana nilai uang, tingkat harga, dan likuiditas berada dalam keadaan stabil, sehingga mampu mendukung kegiatan ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Sistem moneter Islam tidak hanya mengejar stabilitas teknis seperti rendahnya inflasi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariah atau maqasid syariah, yaitu menjaga harta atau hifz al-mal dan mencegah kemudaratan dalam sistem ekonomi. Berbeda dengan sistem moneter konvensional yang bertumpu pada instrumen berbasis bunga, sistem moneter Islam melarang riba, spekulasi berlebihan, dan ketidakpastian atau gharar. Dalam Islam, uang tidak diperjualbelikan demi keuntungan semata, melainkan sebagai alat tukar yang mendukung aktivitas ekonomi. Tujuan utama stabilitas moneter Islam adalah: yang pertama, menjaga nilai uang agar tidak tergerus inflasi. 2. Menjaga stabilitas harga sehingga daya beli masyarakat terlindungi. Yang ketiga, menjamin likuiditas yang cukup untuk mendukung aktivitas ekonomi real. Instrumen kebijakan moneter Islam. 1. Suku bank sentral. Suku bank sentral adalah instrumen kebijakan moneter berbasis syariah yang digunakan untuk operasi pasar terbuka. Sukuk ini didukung oleh aset real atau proyek produktif, bukan berbasis utang berbunga. Ketika bank sentral menjual suku, likuiditas di pasar berkurang. Sebaliknya, ketika membeli suku, likuiditas meningkat. Dengan demikian, suku bank sentral berperan penting dalam menjaga keseimbangan likuiditas dan stabilitas harga tanpa melanggar prinsip syariah. Fungsi utama suku bank sentral adalah: 1. Mengatur jumlah uang yang beredar melalui mekanisme jual beli suku. 2. Menjaga likuiditas perbankan syariah. 3. Mengendalikan inflasi tanpa melanggar prinsip syariah. Ketika bank sentral menjual suku, likuiditas di pasar berkurang. Sebaliknya, ketika bank sentral membeli suku, likuiditas meningkat. Mekanisme ini mirip operasi terbuka, tetapi bebas dari unsur riba. 2. Giro wajib minimum atau GWM syariah. Giro wajib minimum syariah adalah cadangan dana yang wajib disimpan bank syariah di bank sentral. Instrumen ini berfungsi untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Dengan mengatur besaran GWM, bank sentral dapat memperketat atau melonggarkan likuiditas perbankan tanpa menggunakan instrumen bunga, sehingga tetap konsisten dengan prinsip syariah. 3. Instrumen bagi hasil. Instrumen bagi hasil seperti mudara badan musyarakah digunakan dalam hubungan antara bank dan nasabah maupun antar lembaga keuangan. Sistem ini menggantikan bunga dengan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko secara adil. Ketika keuntungan meningkat, semua pihak mendapat manfaat. Sebaliknya,
Jika terjadi kerugian, risiko ditanggung bersama sesuai porsi. Mekanisme ini menciptakan stabilitas karena mendorong kehati-hatian dan transparansi dalam penggunaan dana. Keunggulan sistem bagi hasil antara lain: 1. Mendorong kehati-hatian dalam pengelolaan dana. 2. Mengurangi risiko gagal bayar massal. 3. Menghindari eksploitasi satu pihak terhadap pihak lain. Mekanisme kerja sistem moneter Islam. 1. Pengaturan likuiditas tanpa bunga. Sistem moneter Islam mengatur likuiditas melalui instrumen syariah seperti suku dan GWM, bukan melalui suku bunga. Hal ini mencegah distorsi ekonomi akibat fluktuasi bunga dan spekulasi finansial. Likuiditas disalurkan ke sektor produktif secara terukur sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Dua, penguatan sektor real. Setiap transaksi keuangan dalam sistem Islam harus memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi real. Dana yang beredar digunakan untuk perdagangan, produksi, dan investasi nyata. Dengan demikian, pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan output, sehingga inflasi dapat ditekan dan stabilitas harga terjaga. Pembagian risiko yang adil. Prinsip risk sharing mencegah penumpukan risiko pada satu pihak saja, seperti sering terjadi dalam sistem berbasis utang. Pembagian risiko yang adil mengurangi potensi krisis sistematik dan memperkuat ketahanan lembaga keuangan. 4. Distribusi kekayaan yang seimbang. Sistem moneter Islam mendorong distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme keuangan syariah dan larangan penumpukan kekayaan secara tidak produktif. Perputaran uang yang sehat mencegah ketimpangan ekstrim dan memperkuat stabilitas sosial ekonomi. Dampak terhadap stabilitas nilai uang dan harga. Dengan menekan spekulasi, mengaitkan uang pada sektor real, serta menerapkan mekanisme bagi hasil, sistem moneter Islam mampu mengurangi volatilitas harga dan inflasi. Stabilitas nilai uang tidak hanya dicapai melalui kontrol moneter, tetapi juga melalui perilaku ekonomi yang etis dan bertanggung jawab. Implikasi global stabilitas moneter Islam. Pada level global, stabilitas moneter Islam memberikan dampak signifikan melalui 1. Meningkatnya penggunaan instrumen keuangan syariah di pasar internasional seperti suku global. 2. Kontribusi terhadap stabilitas keuangan dunia karena sistem ini relatif lebih tahan terhadap krisis yang dipicu oleh spekulasi dan olahraga berlebihan. 3. Ketertarikan banyak negara, baik muslim maupun non-muslim, untuk mengadopsi prinsip keuangan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan inklusif. Adapun kesimpulan video dari materi kami, stabilitas moneter Islam dicapai melalui kombinasi instrumen kebijakan syariah, mekanisme tanpa bunga, keterkaitan dengan sektor real, serta nilai keadilan dan etika. Pendekatan tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi secara teknis, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, adil dan tahan terhadap krisis, baik di tingkat nasional maupun global. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.